Di video kali ini gue ingin membahas soal Lloyd Forger atau Agent Twilight yang memiliki reputasi yang hebat di dunia mata-mata dan sangat terkenal, bahkan sampai ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bener nggak sih Lloyd sehebat itu? Atau cuma hoki doang? Check this out. Lloyd punya banyak prestasi dalam dunia mata-mata, dan punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang penyamaran dan psikologi manusia. Dia juga ahli dalam mempelajari sesuatu, yang bisa dilihat dari saat dia mengadopsi Anya, di mana Lloyd langsung mempelajari semua ilmu parenting dan psikologi anak untuk membesarkan Anya untuk Operation Strix. Kita bisa melihat jalan pikiran dari Lloyd yang begitu kompleks, dan membuat dia terlihat sangat profesional, dan kita sebagai penikmat percaya kalau dia adalah orang yang sangat hebat. Namun, kalian sadar nggak sih, kalau Lloyd itu ternyata nggak sehebat itu, dan malah cenderung sedikit ceroboh. Di episode 1, kita diperlihatkan Lloyd yang menyimpan alat komunikasinya di kamar, beserta kode Morse-nya, sehingga dapat diakses oleh Anya dan digunakan. Ya, gua tau lah, Anya itu sedikit spesial karena bisa membaca pikiran orang lain. Dan hal ini membuat Anya dapat masuk ke dalam kamarnya dan mengakses perangkat komunikasinya. Namun, menurut gua, hal ini nggak akan terjadi kalau Lloyd nggak meletakkan kode Morse-nya di situ. Sebagai seorang agent, apalagi Lloyd yang sangat hebat itu, kita bisa melihat kemampuannya dalam menghafal dan mengingat sesuatu. Masa sih, kode Morse saja harus dia taruh begitu? Bukannya harusnya dia udah hafal di luar kepala ya? Sebagai seorang agent, menurut gua, seseorang harus ekstra hati-hati dan menghindari masalah yang tidak terduga. Menurut gua, karakter Yuji dari Grisaya no Kajitsu bisa menjadi contoh akurat bagaimana seharusnya seorang agent berhati-hati di dalam segala kondisi. Ya, gua tau lah, ini beda genre, tapi gua nggak menemukan perbandingan lain. Selanjutnya tentang hubungan dengan Yor. Saat pertama kali bertemu, Yor berjalan memasuki tempat jahit itu, dan Lloyd saat itu tidak menyadari kedatangan Yor. Kalau kalian sering menonton anime atau baca cerita fantasi, kalian pasti familiar dengan ciri khas assassin, di mana langkah kakinya akan tidak kedengaran sama sekali. Itu menunjukkan seberapa profesional assassin tersebut. Hal ini juga berlaku di Spy X Family, dan Lloyd entah kenapa hanya curiga sesaat. Belum lagi kemampuan Yor dalam bertarung. Hal ini adalah sesuatu yang patut dicurigai, karena Yor sendiri memiliki langkah kaki yang tidak kedengaran, dan kekuatan fisik yang kuat, dan juga kemampuan bertarung. Bahkan Lloyd sendiri pernah bertarung dengan Yor. Masa sih, Lloyd belum bisa menyadari identitas Yor sama sekali? Atau paling tidak sedikit curiga lah. Apa mungkin karena akting Yor sangat bagus? Atau yang lain? Menurut gua, sebagus apapun akting Yor, tetap saja kemampuannya untuk berjalan tidak kedengaran, kekuatan fisik yang kuat, dan kemampuan bertarung yang hebat. Hal ini sangat mencurigakan. Lloyd mungkin berpikir Yor bisa saja belajar bela diri. Tapi, bela diri mana yang langkah kakinya nggak kedengaran? Kalau dilihat sejauh ini, beberapa misi Lloyd dibantu oleh Anya. Mulai saat Ark bertemu dengan Bond, di mana dia dibantu oleh Anya agar nggak mati karena ledakan. Dan saat di tempat penguin-penguin itu. Selain itu juga, gue merasa Lloyd nggak terlalu takut dengan keberadaan Garden sebagai organisasi misterius di balik layar. Atau mungkin dia cuma menganggap itu sebagai rumor dari Frankie doang, dan nggak menganggap itu sebagai ancaman nyata. Mungkin aja gua berekspektasi ketinggian ke Lloyd. Kalau diingat-ingat lagi, si Fiona juga nggak curiga sama Yor dengan kekuatannya. Padahal Yor nggak ada background bela diri, dan hanyalah PNS biasa. Mungkin aja ini sengaja dibuat oleh autornya, agar ceritanya bisa berjalan dengan baik sampai di arc tertentu, di mana akan terjadi perang antara, bukan perang sih, lebih ke pertarungan antara Lloyd dan Yor nantinya. Cerita Spy X Family nggak akan semenarik sekarang, kalau misalnya Lloyd langsung tahu identitas dari Yor pada saat itu juga. Atau bisa aja ini adalah sebuah setup untuk arc akan menjadi surprise nantinya di akhir Spy X Family. Kalau kalian ingat dulu ada teori kalau Lloyd dan Yor akan saling bunuh-bunuhan di ending Spy X Family. Ya, itu cuma rumor sih. Atau mungkin semacam spekulasi liar dari penonton. Semacam fan teori gitu. Tapi ya, itu bisa aja terjadi loh. Kesimpulannya, Lloyd bisa aja adalah orang yang ceroboh. Namun bisa aja memang ini dibuat oleh author for the sake of the plot. Jadinya, mau bagaimana? Bagaimana menurut kalian soal topik ini?
Gue berterima kasih ke orang yang komen di video gue sebelumnya, yang memberikan gue sebuah topik menarik untuk dibahas di dalam konten ini. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.